Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum acara 8, yaitu identifikasi jenis dan persentase tutupan lamun. Namun sebelum itu, alangkah baiknya apabila kita berkenalan terlebih dahulu. Kami dari kelompok 10. Kenalin, aku Farid. Kenalin, nama aku Dian. Hai, kenalin, nama aku Hasna. Hai, nama saya Brika. Halo, kenalin, nama aku Diva. Tujuan dari praktikum ini yang pertama yaitu mengidentifikasi lamun, yang kedua yaitu membuat preparat kering, dan yang ketiga adalah analisis persentase tutupan lamun. Cara kerja yang akan dilaksanakan dalam acara 2 untuk identifikasi lamun dan pembuatan preparat kering adalah: yang pertama, mengamati bentuk daun dan bunga jika ada, mencocokkan hasil dengan buku identifikasi. Yang ketiga, mengambil sampel satu individu, selanjutnya membersihkan sampel dengan alkohol, dan yang terakhir mengeringkan sampel dengan cara meletakkan pada lapisan batu granit, karton, kertas koran, kain putih, atau mori dijepit dengan batu granit. Selanjutnya, cara pengambilan contoh lamun. Yang pertama, sebaran lamun diamati dengan metode garis transek atau transek line method yang tegak lurus dari pinggir pantai. Kemudian, sebelum melaksanakan pengamatan transek, lebih dahulu dilakukan pengamatan pengenalan lapangan pada daerah yang akan diteliti untuk menentukan titik-titik transek. Pada transek tersebut ditarik meteran menggunakan rotometer yang biasanya sepanjang 100 meter. Lamun yang dilalui meteran tersebut dicatat jenisnya, komposisinya, dicatat jarak sebaran lamun, serta dicatat kedalaman air pada saat melakukan pengamatan. Selanjutnya, pengamatan kerapatan jenis dan biomasa lamun dilakukan dengan mengambil contoh pada transek-transek yang telah ditetapkan. Transek dilakukan tegak lurus dari pinggir pantai sampai ke daerah yang tidak menemukan lamun. Jarak transek satu dengan yang lain dan satu titik dengan titik yang lainnya pada satu transek tergantung pada luas yang diamati atau diteliti. Jarak transek yang satu dengan yang lain terdapat 250 meter, 500 meter, 1000 meter, dan 1500 meter. Sedangkan jarak titik yang satu dengan titik yang lain pada satu transek dapat 25 meter atau 50 meter tergantung lebar padang lamun yang diamati. Terakhir, pada setiap titik diambil contoh dengan menggunakan bingkai atau frame 1 kali 1 meter sebanyak 4 kali. Pengertian ekosistem lamun. Ekosistem padang lamun merupakan salah satu jenis ekosistem pesisir yang paling luas dan produktif di seluruh dunia, dan berkisar dari daerah tropis hingga tepian boreal di setiap samudra. Lamun adalah tumbuhan berbunga laut yang membentuk padang rumput yang luas di perairan pantai yang dangkal di semua benua kecuali Antartika. Selanjutnya, ciri dan karakteristik lamun secara umum. Yang pertama, lamun merupakan ekosistem paling produktif di bumi. Yang kedua, padang lamun dibentuk oleh biomasa bawah tanah yang tahan api, detritus lamun, dan kloralkton yang tertanam dalam matriks tanah. Yang ketiga, lamun mudah ditemukan pada perairan tenang dan hidup pada substrat dasar berupa batuan. Yang keempat, lamun memiliki daun dan batang yang merambat di bawah permukaan substrat sehingga menyerupai akar atau disebut dengan rimpang. Yang kelima, perkembangan lamun secara vegetatif yang tergantung pada pertumbuhan dan percabangan rizoma. Kemudian ada jenis-jenis spesies lamun. Terdapat 12 jenis lamun yang ditemukan di Indonesia, diantaranya yaitu 1. Enhalus acoroides, 2. Thalassodendron ciliatum, 3. Halodule pinifolia, keempat Halopila minor, kelima Halopila ovalis, keenam Halopila decipiens, ketujuh Thalassia hemprichi, kedelapan Halopila spinulosa, kesembilan Cimodocea cerulata, kesepuluh Halodule uninervis, kesebelas Cimodocea rotundata, kedua-belas Syringodium isoetifolium. Berikut taksonominya. Ciri-ciri dan karakteristik. Yang pertama, tumbuh dengan baik dan berperan dalam recovery habitat. Yang kedua, hidup pada zona intertidal. Yang ketiga, mampu beradaptasi pada kondisi kekeringan atau air laut surut. Yang keempat, tumbuh dengan baik pada perairan dengan suhu 20-30 derajat Celcius, salinitas 33-34,
pH 7-8,5 dan DO sebesar lebih dari 5 mg per liter. Morfologi meliputi panjang tubuh berkisar 15-16 cm dengan lebar 2-4 cm. Bentuk tubuhnya tampak ramping, daun lurus, ujung daun berbentuk huruf M, berukuran panjang, tepi daun halus, dan memiliki satu tulang tengah daun yang tidak menonjol serta seludang daun tertutup sempurna. Akar tumbuh pada risom yang menjalar, mendatar, dan memanjang. Bunganya pada betina berbentuk berpasangan pada dasar daun dan mempunyai suatu cabang perpecahan seperti stigma. Sedangkan pada jantan berbentuk dalam selubung daun dan dikeluarkan dari selubungnya ketika dewasa dan polen dilepaskan. Terakhir, bagian biji melekat pada rizom dan ketika dewasa akan tinggal dalam sedimen sampai mengalami gangguan. Manfaat lamun. Lamun menyediakan struktur fisik di dasar sedimen yang sebagian besar tidak memiliki ciri. Lamun mampu meningkatkan keanekaragaman komunitas, biomasa, serta produksi primer dan sekunder. Daun lamun menyediakan substrat untuk pertumbuhan mikroalga epifit yang menjadi bahan bakar jaring makanan, serta tempat berlindung bagi invertebrata dan ikan yang mencapai kepadatan yang jauh lebih besar daripada di habitat bentik yang tidak bervegetasi. Lamun merupakan tempat untuk memijah dan bertelur atau spawning ground, tempat mencari makan atau feeding ground, tempat asuhan dan membesarkan anakan atau nursery ground, serta tempat tinggal sekaligus tempat berlindung bagi biota laut. Lamun mampu menjernihkan perairan laut dangkal dan sebagai penahan arus atau gelombang air laut. Lamun mampu menyerap karbon global yang penting, yang diperkirakan menyumbang sebanyak 15% dari penyerapan karbon dioksida bersih oleh organisme laut dalam skala global. Meskipun lamun hanya menyumbang 1% dari produksi primer laut. Lamun menyediakan berbagai layanan ekosistem lain yang penting bagi masyarakat pesisir, termasuk dukungan perikanan, peningkatan kualitas, perlindungan pesisir, dan layanan budaya. Terdapat beberapa ancaman yang mengganggu keseimbangan ekosistem lamun seperti eutrofikasi, overfishing atau penangkapan ikan berlebih, IUU fishing, perusakan habitat dan biogenik, pemanasan global dan efek rumah kaca, serta peningkatan penggunaan kendaraan bermotor dan industri. Ancaman-ancaman tersebut akan menyebabkan perubahan besar dalam kelimpahan, komposisi spesies, dan struktur komunitas laut, termasuk kepunahan regional dan bahkan global. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan-tindakan serta upaya-upaya pengelolaan. Upaya-upaya pengelolaan tersebut meliputi dengan melakukan tindakan yang berupaya meningkatkan ketahanan ekosistem lamun dengan menggunakan konsep ketahanan sebagai alat pengelolaan ekosistem untuk sistem alami, seperti mengelola populasi herbivora di ekosistem terumbu karang dan lamun. Langkah selanjutnya dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan rutin terhadap ekosistem lamun untuk memahami perubahan yang terjadi. Menggunakan teknologi seperti pemetaan satelit, foto udara, dan survei bawah air untuk memantau perubahan area dan kesehatan lamun. Yang ketiga, mendukung pembentukan undang-undang dan regulasi yang melindungi ekosistem lamun dengan mendirikan zona-zona perlindungan di sekitar ekosistem lamun yang melarang aktivitas manusia yang merusak, seperti penggalian pasir, penggunaan jaring troll, dan pemotongan lamun. Selanjutnya adalah dengan memastikan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lamun, mengimplementasikan kuota penangkapan ikan dan larangan alat tangkap yang merusak lamun, melakukan kampanye dan edukasi kepada masyarakat lokal tentang pentingnya ekosistem lamun dan dampak negatif aktivitas manusia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan lamun dan peran pentingnya dalam ekosistem pesisir. Selanjutnya dengan melakukan upaya rehabilitasi dan restorasi ekosistem lamun yang rusak, seperti dengan menanam bibit lamun atau mengurangi polusi, mengurangi pemindahan tanah dan penggalian yang dapat merusak lamun. Memantau dan mengendalikan sumber pencemaran seperti limbah industri,
pertanian, dan pembuangan sampah yang dapat merusak lamun dan perairan laut, serta melakukan penelitian ilmiah untuk memahami ekologi lamun dan perubahan iklim yang memengaruhi ekosistem tersebut. Langkah terakhir, dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah, LSM, dan sektor swasta untuk pengelolaan ekosistem lamun yang berkelanjutan dengan melibatkan komunitas lokal dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan strategi pengelolaan.